وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به المقام وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسق الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل محل ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع حاجتنا وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعنك على درجات وتبلغنا بها قصوى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بحج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك على فضل صلاة وسلام في الأرض في العافية وسلامة الأمور بالمرام. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بها الرعب والهيبة في قلوب الكافرين والظالمين والمشركين المنافقين المفسدين والحاسدين وعلى آله وصحبه وسلم. لرضا الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه رضي الله عنهم وإلى مؤلف هذا الكتاب إمام أحمد وإمام سيوطي وإلى مشايخ هذا المعهد كي محمد الصديق وأصحابه فرح وأزواجه وإلى مكي محمد بن هاشم بن زينب الصديق وأصولهما فرحهما وإلى بدين رافعك وإلى كنابر محمد غفر الله لهم ورحمهم الله ولصلاح وسلامة وفلاح أنفسنا وذريتنا في الدنيا والدنيا والآخرة ولسلامتنا من جميع فيروس كورونا ولسلامتنا من جميع الوباء والبلاء والداء والسحر وشر الظالمين والحاسدين ولصلاح وفلاح معالي شيخة زينب الصديق أبدا إلى يوم القيامة ولصلاح الطالبات والمتخرجات في هذا المعهد في الدنيا والآخرة. الفاتحة. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa meneruskan mengaji. Sekarang kita mengaji tafsir Jalalain ayat 233 ya. 233 masih tentang ayat-ayat rumah tangga, tentang hubungan suami istri. Selama pandemi ini banyak ya, perempuan-perempuan ya, istri-istri yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia karena pandemi ya, atau ditinggal oleh istrinya. Semoga kita semua diberi Allah keselamatan, kesehatan dan umur panjang, amin Allahumma amin. Dzalika fattabi'u amrahu wal
walidatu yurdi'na ay liyurdi'na auladahunna haulaini amaini kamilaini sifatun muakkadatun dzalika sifatun muakkidatun dzalika liman arada yutimma radha'ata wala ziyadata alaihi wa 'alal mauludi lahu ay al abu rizquhunna it'amul walidati wa kiswatuhunna 'alal irda'i idza kunna mutallaqatun bil ma'rufi bi qadri taqatihi la tukallafu nafsun illa wus'aha taqatuha taqataha la tubara walidatun bi waladiha la tubara walidatun bi waladiha bisababihi bi antukraha ala irda'ihi idza imtana'at wala yudara mauludun lahu biwaladihi ay bisababihi bi ayyukallafa fawqa taqatihi wa idhafatul waladi ila kullin minhuma fil mawdi'aini lil isti'rafi wa 'ala al-warithi ay warithul abi wa huwa sabiyu ay 'ala walihi fi malihi mithlu dhalika alladhi 'ala al-abi lil walidati minar rizqi wal kiswati fa in arada ay al walidani fisalan fitaman lahu qabla al-hawlaini
sadiran antara ittifaqun minhuma wa tasyawurin bainahuma litadhara maslahatu sabiyyi fihi fala junaha alaihima fi dzalika wa in aradtum khitabun lil aba'i an tastardi'u auladakum maradi'a ghairal walidati fala junaha alaikum fihi idza sallamtum ilaihinna ma ataitum ay aradtum ita'ahu lahunna minal ujrati bil ma'rufi bil jamili ka tayyibin nafsi wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya membahas tentang perceraian, dan ketika mantan suami ingin kembali kepada mantan istri, maka wali dari perempuan itu tidak boleh menghalang-halangi. Kalau ternyata mantan istrinya, kalau ternyata putrinya ya, atau yang berada di bawah walinya itu ingin kembali kepada mantan suami, seorang wali nikahnya tidak boleh menghalang-halangi. Sekarang kita membahas tentang perceraian. Bagaimana kalau ternyata sudah punya anak dan na'udzubillah min dzalik, perceraiannya itu terjadi ketika anaknya masih menyusui. Ya. Jadi perceraiannya itu terjadi ketika anaknya masih menyusui. Bagaimana hukumnya? Betapa maha besarnya Allah, betapa maha baiknya Allah. Masalah seperti ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan betapa pentingnya menjaga hak masing-masing hamba Allah. Menarik, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sholat zuhur berapa rakaat, sholat maghrib berapa rakaat. Tapi di sini di Al-Quran ini, di ayat ini, Allah menjelaskan begitu detail tentang hak suami, hak istri, hak anak ketika terjadi perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Saya ulangi lagi. Nabi Muhammad SAW bersabda, Abghadul halali
Abghadu, yang paling dibenci, al halali, walaupun itu halal, ilallah, di sisi Allah, at-talaqu, yaitu perceraian. Yang punya hak menceraikan itu siapa? Suami. Istri tidak punya hak menceraikan. Suamiku, aku ceraikan kamu, itu tidak bisa ya, tidak bisa. Soalnya kalau perempuan punya hak untuk menceraikan, buyar semua rumah tangga palingnya. Karena perempuan itu, ya ini bukan karena saya laki-laki ya, katanya orang gitu ya, susah dimengerti, apa namanya, lebih cenderung memakai hati dibanding memakai akal rasio gitu ya. Kalau laki-laki itu lebih cenderung memakai akal seperti itu. Apa perempuan maksudnya nggak pakai akal? Bukan begitu maksudnya. Ya, maksudnya intinya Allah pasti punya hikmah, punya rahasia kenapa laki-laki yang punya hak untuk menceraikan tapi perempuan tidak punya hak untuk menceraikan. Perempuan punya hak untuk minta diceraikan. Nah itu nanti tergantung laki-lakinya mau menceraikan atau tidak, seperti itu. Tapi tetap ya, saya berpesan kepada semua santriwati pondoknya Zainab Sitik, jangan sekali-kali minta cerai. Yang namanya rumah tangga pasti ada masalah. Kurang apa, kurang harmonis apa rumah tangganya Nabi Muhammad SAW, kurang sakinah mawaddah rahmah apa rumah tangganya Nabi Muhammad SAW, tapi tetap ada masalah. Entah itu masalah yang berkaitan dengan ekonomi, entah itu masalah yang berkaitan dengan rasa cemburu dan lain-lain seperti itu ya. Masalah dalam rumah tangga itu biasa. Yang penting setelah itu tetap makan bareng, tetap guyon bareng, tetap tidur bareng, seperti itu ya. Masalah dalam rumah tangga itu biasa, tapi yang penting setelah itu tetap makan bareng, guyon bareng, dan seterusnya ya. Santriwati pondoknya Zainab Sitik kalau sedang ada masalah atau mendapatkan dari suaminya itu kata-kata perbuatan yang tidak menyenangkan hatinya, lebih baik ya, lebih baik pokoknya begini ya, pokoknya ilmu tauhidnya itu harus benar, ilmu tauhidnya itu harus benar. Maksudnya harus benar bagaimana? Ya maksudnya harus benar itu ya, ada nasihat yang baik begini, kalian harus memastikan, bukan kalian ya, ini kita semua ya, kita semua harus bisa memastikan sebelum kita menikah kita itu sudah bahagia dengan diri kita sendiri. Kita tidak menggantungkan kebahagiaan terhadap orang lain, entah itu pasangan hidup kita, teman kita, atau siapapun. Kita hanya menggantungkan kebahagiaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan niat menikah supaya tambah bahagia, jangan. Jangan niat menikah untuk mendapatkan kebahagiaan, jangan. Kita harus bisa bahagia sebelum kita menikah. Bagaimana caranya?
orang itu akan bahagia kalau dia bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan Allah pada dirinya pada saat itu juga. Ketika seseorang sudah bisa bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada dirinya, entah itu nikmat, keadaan, kondisi atau apapun, orang itu pasti akan bahagia. Alhamdulillah, ekonomi saya seperti ini, fisik saya seperti ini, keadaan saya seperti ini. Alhamdulillah, saya terima ya Allah, matur nuwun ya Allah. Orang kalau terus menerus seperti itu pasti akan bahagia. Nah, dia menikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan dari pasangan, tapi dia menikah itu untuk memberikan kebahagiaan kepada bangsa. Jadi ketika menikah bukan untuk mendapatkan kebahagiaan, karena kalau niatnya untuk mendapatkan kebahagiaan dari pasangan, kalau ternyata pasangan itu tidak bisa memberikan kebahagiaan, nanti kita kecewa. Itu salah menurut ilmu tauhid, karena menurut ilmu tauhid itu kita tidak boleh berharap kecuali kepada Allah. Jadi kita harus selesai dengan diri kita sendiri, bahagia dulu. Nah, ketika kita menikah, kita beri kebahagiaan kepada pasangan kita. Pasti akan ada masalah, pasti. Sebelum kita menikah, kita masih sendiri saja itu kan pasti ada masalah, tapi kita belajar bagaimana caranya mengatasi masalah itu sehingga tetap bisa bahagia. Apapun masalahnya, kita tetap menghadapi itu sesuai agama dengan cara sabar dan tetap bersyukur, itu akan bahagia. Ridho, sabar, dan syukur terus menerus. Nah, ketika sudah menikah, memberi kebahagiaan kepada pasangan. Ketika pasangan ternyata tidak sesuai harapan, ya kita tetap bersyukur. Seperti itu. Ala kulli halin, apapun keadaannya, wa ni'matin, apapun nikmatnya, alhamdulillah. Paham ya? Seperti itu. Ada doanya seorang waliullah, wali yang saya kagumi sekali, yang saya kagum sekali, sayang sekali pada beliau, Qutbul Aulia, pemimpin para wali pada zamannya itu, yaitu Syekh Abil Hasan Asyadili radhiyallahu anhu. Beliau doanya begini, Allahumma ya Allah, hablana, berilah kami haqiqatal imani bika, iman yang hakiki. Iman yang hakiki itu seperti apa? Hatta la nakhafa ghairaka, sampai kami ini tidak takut kecuali kepada Engkau ya Allah. Tidak takut sama orang, tidak takut sama keadaan, tidak takut sama jin, tidak takut sama lain-lain. Hanya takut kepada Allah. Wala narjua ghairaka, sampai kami tidak berharap kecuali kepada Engkau ya Allah. Tidak berharap kepada orang, tidak berharap kepada pekerjaan, tidak berharap kepada siapapun, apapun, keadaan apapun. Berharapnya hanya kepada Allah. Wala nuhibba ghairaka, dan sampai kami tidak mencintai kecuali kepada Engkau ya Allah. Ini sudah iman tingkat tinggi nih. Misalkan Iza ya, tiba-tiba sama orang tuanya dipanggil, nak, kamu saya nikahkan dengan Ahmad. Iza tidak kenal Ahmad yang mana, apalagi punya perasaan jatuh cinta. Tapi Iza, ya Allah, saya diajarkan untuk tidak mencintai selain kepada Engkau ya Allah. Saya menikahi suami saya ini karena cinta saya kepada Engkau ya Allah, karena Engkau memerintahkan untuk menuruti orang tua. Saya menikahi suami saya karena saya menuruti orang tua saya, karena saya cinta kepada Engkau dibanding cinta diri saya kepada diri sendiri ataupun kepada siapapun. Justru rumah tangga yang seperti itu yang akan langgeng, yang akan abadi. Rumah tangga itu abadi atau tidak abadi kan tergantung Allah. Hakikatnya tergantung Allah. Kalau Allah pengen abadi, diabadikan sama Allah. Kalau pengen pisah, na'udzubillah min dzalik, Allah Maha Kuasa untuk memberhentikan kapanpun juga. Wala na'budu syai'an siwaka, dan sampai kami tidak menyembah selain kepada Engkau ya Allah. Nah, ini iman yang hakiki, iman yang benar itu seperti ini. Pertama apa? Tidak takut selain kepada
Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak cinta selain kepada Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, seperti itu. Paham sampai sini? Dzalika fattabi'u amrahu. Ini menjelaskan ayat sebelumnya, wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah itu tahu tentang apapun dan kalian itu tidak tahu. Supaya ayat ini ayat ya. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah itu tahu dan kalian yang tidak tahu. Jadi kita jangan mempertanyakan hukum Allah. Jangan apalagi mengingkari hukum Allah. Kenapa sih perempuan harus ikut suaminya? Kalau suaminya pindah ke Sulawesi, lalu suaminya minta pindah ke Sulawesi, kenapa sih kita harus ikut? Jangan mempertanyakan seperti itu. Itu sudah hukumnya Allah, dan Allah mana? Allah lebih tahu mana yang paling maslahat. Wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Faham ya? Ini permintaan saya sama santriwati pondoknya Zainab Siddiq. Kalau suaminya nanti minta, Dek, Mas, ditakdirkan Allah tinggal di Jogja, ikut sama suami, ikut. Jangan ngerowang, ikut. Paham ya? Seperti itu. Nurut. Kalau rumah tangga itu dijalankan sesuai dengan hukum agama, selamat rumah tangganya. Barokah, bahagia rumah tangganya. Kalau sampai ayah kalian mengatakan atau ibu kalian mengatakan, sudah nak, sini aja nak, tidak usah ikut suamimu, itu salah ayah ibumu itu. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan untuk makhluk fi maksiatil khaliq, dalam maksiat kepada Allah pencipta. Allah sudah mengatakan istri nurut ikut suami. Tiba-tiba orang tuanya perempuan, nah sudahlah sini aja nak, tidak usah ke sana. Aduh kok bisa nak ya? Jangan begitu, itu salah orang tuanya itu. Seharusnya orang tuanya dukung. Nah, kemanapun suamimu pergi, kemanapun suamimu ngajak, ikut nak. Seperti itu harusnya. Masalahnya itu terkadang rumah tangga itu orang tuanya ikut-ikut. Iya kalau orang tuanya ikut-ikut sesuai agama. Kalau tidak sesuai agama, paham sampai sini? Paham? Ya, santriwati pondoknya Zainab Siddiq harus tahu hukum agama sehingga jelas. Oh, yang benar sesuai agama ini ya, ini ikutin. Tapi saya tidak senang, kan ada ayat Al-Quran. Bisa jadi engkau menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik untukmu. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Wal walidatu dzalika fattabi'u amrahu, dan fattabi'u, ikutilah amrahu, perintahnya Allah. Wal walidatu, istri-istri atau ibu-ibu, yurdi'na, hendaknya menyusui, ardo'a yurdi'u, ay yurdi'na, atau hendaknya menyusui, auladahunna, anak-anak mereka, haula ini 2 haul, ama ini 2 tahun,
Haul itu kan 1 tahun, makanya ada kegiatan haul ya. Amun, ini akwam, supaya ibu-ibu itu menyusui selama 2 tahun kamilaini secara sempurna. Sifatun muakkidatun dzalika. Kamilaini ini sifatun muakkidatun, memperkuat dzalika. Memperkuat apa? Memperkuat 2 tahun itu. Saya berdoa kalian semua nanti bisa punya anak semua, amin. Nanti disusui 2 tahun. Allah berfirman sebanyak apa? Allah berfirman dengan firman beliau 2 tahun itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah tahu, bisa saja kita nggak tahu. Jangan, Mas, sudah Mas ya, saya nyusui 6 bulan saja Mas ya, saya kan mau kerja nyari uang. Jangan begitu. Mas repot Mas nyusui 2 tahun Mas, 1 tahun aja. Jangan begitu. Ketika memang sudah mau nikah, ya harus siap konsekuensinya. Laki-laki siap konsekuensi untuk biayai istrinya, biayai anak-anaknya. Kalau tidak mau biayai istri anaknya, jangan nikah. Perempuan yang begitu, ketika sudah siap nikah, konsekuensinya yang ditaati. Ikut suami, nurut suami. Termasuk ketika punya anak harus menuruti konsekuensi. Nah, kasihan anaknya nanti. Cuma mau bikin anaknya saja tapi tidak mau bertanggung jawab sama anaknya, itu kan tidak tanggung jawab itu. Disusui 2 tahun. Jangan pakai susu kaleng atau susu apalagi susu apa namanya? Susu merek gitu. Aduh, jangan ya. Ya. Seperti itu. Disusui. Liman aroda, bagi yang menginginkan, aroda yuridu ayatima rodoa, untuk menyempurnakan rodoa, atamma yutimu, untuk menyempurnakan rodoata, susuan. Memang tidak wajib ayat ini bagi yang ingin menyempurnakan. Kira-kira mana yang baik? Tidak sempurna atau sempurna? Ya sempurna ya. Yang sempurna itu berapa tahun? 2 tahun. Faham ya? Oleh karena itu saya masih ingat Mbak Zainab itu anak putra putri beliau itu jaraknya 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Jadi ketika masih Mbak Zainab menyusui sampai 2 tahun itu tidak hamil Mbak Zainab. Mbak Muhammad pun memahami, artinya ya tidak sampai hamil seperti itu. Berarti tidak sampai hamil terus tidak berhubungan intim, tidak loh ya, tetap berhubungan. Kalau memang suami pengen ya, walaupun istri sedang nyusui ya harus nurut berhubungan intim, tapi tidak sampai hamil seperti itu. Tapi Mbak Zainab seperti itu, tidak sampai hamil. Kenapa? Ya karena mengikuti firman Allah, nyusui 2 tahun, 2 tahun. Saya Yusuf Muhammad dengan ayah saya jaraknya itu 2 tahun lebih. Ayah saya dengan Bunda Elo itu jaraknya 2 tahun lebih, seperti itu. Jadi kalau ada suami kok tiba-tiba istrinya melahirkan, kok tiba-tiba terus hamil, itu makanya pentingnya ilmu agama itu seperti ini ya. Jangan sampai perempuannya paham agama, suaminya tidak paham agama. Kalau perempuannya tidak paham agama, suaminya paham agama, insya Allah masih mending. Dengan harapan moga-moga sang suami bisa menuntun istri, seperti bolehnya seorang muslim menikahi perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani. Tapi perempuan muslimah tidak boleh dinikahi laki-laki Yahudi, laki-laki Nasrani, karena yang bimbing, yang mimpin, yang nyetir rumah tangga itu suami.
repot kalau masih anaknya masih umur 2 bulan ya nyusui, tiba-tiba hamil. Ya Allah. Nanti diberitahu, Mas, kalau pengen hamil lagi, nunggu anak ini sudah umur 2 tahun. Paham ya? Seperti itu. Saya berharap santriwati Nyai Zainab ini punya banyak anak. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, takatsaru, perbanyaklah anak. Jadi niat memperbanyak anak untuk mengikuti sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan nanti ketika menyusui, ketika nyewoi, ketika ngasuh, ketika apa, diniati niat ibadah. Ya. Mendidik anak, ya, menyewoi anak, menyusui anak itu ibadah. Ibadahnya seorang ibu. Ayahnya ibadahnya apa? Nyari uang, nafkahi anak istrinya, itu ibadah. Bagaimana dengan punya banyak anak tapi nanti ekonominya bagaimana? Tadi kan sudah saya beritahu, iman yang sempurna itu tidak berharap kecuali kepada Allah. Ya minta sama Allah, nangis sama Allah. Setiap hari minimal baca Yasin sekali. Kalau waktunya masih banyak, hajar terus saja, baca Yasin terus, tidak tahu sampai berapa. Baca surat Al-Waqiah terus, masih banyak waktu kosong, baca terus. Masih banyak waktu kosong, sholawat terus, begitu. Sampai ngantuk-ngantuk tidur. Faham sampai sini? Wala ziyadata alaihi, dan tidak ada tambahan. Jangan lebih dari 2 tahun nyusuinya. Wa 'alal mauludi lahu ay al-abu, bagi ayah, ay al-abu, al-abu ayah, rizquhunna, wajib untuk memberi rizki. Di sini dijelaskan it'amul walidat, memberi makan istrinya. It'am masdar dari at'ama yut'imu. Apa hanya memberi makan? Ya tidak, ya. Di sini kan Allah firman-Nya apa? Rizquhunna. Ya makan, ya listrik, ya air. Kalau memang punya kemampuan, ya menyediakan rewang supaya istrinya tidak kecapean. Dan macam-macam. Kalau punya kendaraan, ya uang bensin, uang SPP-nya anak-anak, uang bajunya, begitu. Apa mau suami bayarin semua itu? Ya tergantung doanya istri. Kalau istrinya benar-benar berdoa kepada Allah dapat suami yang soleh, pasti. Laki-laki yang soleh, dia adalah yang tahu tanggung jawabnya apa. Dosa seorang suami itu kalau ternyata kebutuhan istrinya misalnya 5, tapi dia cuma memenuhi 3, padahal sang suami punya 8. Itu dosa itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman, cukup dosa seseorang ayyudhai aman yaqutu alai, kalau dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Tetapi kalau sang suaminya tidak mampu, tidak dosa. Justru kalau ternyata suaminya masih belum mampu, sudah bekerja sungguh-sungguh ikhtiar, sudah doa sungguh-sungguh, nangis kepada Allah, ternyata masih sama Allah masih diberi belum mampu, biasanya rumah tangga baru begitu ya. Nah, itu sang istri ya harus ridho. Kalau sampai ngeroweng, ngeluh, dosa istrinya. Paham sampai sini? Jadi masing-masing punya kewajiban, masing-masing harus melaksanakan kewajiban. Sang suami menafkahi semampu-mampunya, sang istri menerima dengan ridho semampu-mampunya.
sang suami jangan sampai ketika mampu tapi biayai seadanya padahal mampu, itu tidak boleh. Sang perempuan juga tidak boleh ketika suaminya masih belum mampu tapi mintanya macam-macam melebihi kemampuan suami, itu tidak boleh. Faham? Di sini ditafsirkan memberi makan itu karena yang pokok gitu ya. Wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian. Alal irda', ketika nyusu itu. Nah ini menariknya di sini. Idza kunna mutallaqatun, jika mereka sudah diceraikan. Betapa Allah menjelaskan hal yang detail. Tadi yang saya jelaskan itu kalau suami istri ini masih dalam hubungan suami istri, masih punya ikatan suami istri. Anaknya lahir, otomatis sang suami wajib ngasih nafkah, ngasih macam-macam ya, ngasih nafkah gitu ya. Bagaimana kalau terjadi perceraian? Tiba-tiba anaknya baru 1 bulan atau baru 2 minggu terjadi perceraian, gimana? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan, Allah sampai menjelaskan seperti itu. Karena Allah sangat menjaga bagaimana nasib anaknya. Di situ dijelaskan, dan juga nasib ibunya. Kalau memang terjadi perceraian, lahir anak umur 1 minggu tiba-tiba sang suami menceraikan, na'udzubillah min dzalik, itu sang suami wajib hukumnya untuk memberi rizki, makan, dan juga memberi pakaian. Walaupun sudah diceraikan. Paham ya? Dan sang perempuan berhak menuntut, mana untuk saya dan anak saya. Untuk saya karena kan sedang menyusui ya. Untuk anak saya karena sedang disusu sama susu. Bil ma'ruf, dengan baik. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, hendaknya seorang ayah untuk memberi rizki dan pakaian kepada sang istri dan sang anak bil ma'ruf, dengan yang baik. Ma'ruf itu dengan yang baik. Maksudnya dengan yang baik itu bagaimana? Begini, sang suami punya uang bisa untuk membeli nasi bungkus isinya ayam, paham? Tapi sang suami cuma belikan istrinya nasi bungkus isinya mie sama tempe saja. Ini tidak boleh dalam agama, paham? Karena yang dimaksud bil ma'ruf itu dengan baik. Loh, sang suami kan punya kemampuan untuk membelikan sang istri nasi bungkus dengan ayam. Kenapa kok cuma beli nasi bungkus dengan mie dan tempe? Faham? Bagaimana cara dapat suami seperti itu? Ya doa sebelum nikah. Kan sering saya sampaikan, ayo santriwati pondoknya dalam Sidik, doanya sungguh-sungguh. Kalau dapat laki-laki yang soleh, dia pasti akan berpikir bagaimana bertanggung jawab dengan baik. Tapi kalau tidak soleh, oh masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Lalu di sini dijelaskan, ditafsirkan bil ma'ruf itu salah satu tafsirnya adalah biqadri taqatihi, sesuai kemampuannya. Sang suami punya kemampuan untuk membeli mobil supaya sang istri tidak pakai sepeda motor sehingga tidak kehujanan. Ya beli mobil supaya sang istri tidak kehujanan kalau sedang hujan. Jangan punya kemampuan untuk beli mobil tapi ternyata tidak beli mobil, istrinya disuruh naik sepeda motor, padahal sang suami punya kemampuan. Itu tidak benar itu. Faham ya? Seperti itu. Ya, di
sebenarnya untuk suami ya, kalian kan istri ya. La tukallafu nafsun, tidak, la tukallafu nafsun, seseorang itu tidak dibebani illa us'aha, kecuali us'aha, sesuai kemampuan, waqtuha, kemampuannya. Sama sebaliknya, kalau sang suami itu cuma mampu beli sepeda motor, jangan sang istri nyindir-nyindir terus. Mas, enak ya mas ya, tetangga kiri naik mobil bareng-bareng anaknya, itu jangan seperti itu ya. Itu suaminya tekanan batin, lama-lama stroke nanti, naudzubillah min dzalik ya. Jangan begitu. Duh, enak ya mas ya, si Aisyah istri tetangga itu mas, sama suaminya dibelikan mobil. Duh, enak ya Aisyah, jangan begitu ya. Itu suaminya nanti tekanan mental, jangan begitu. Justru harusnya memberi dukungan untuk sang suami. Mas, alhamdulillah ya, itu loh mas, banyak istri-istri yang nggak punya sepeda motor ya, cuman bisa jalan kaki. Alhamdulillah kita diberi Allah rezeki sepeda motor mas ya, alhamdulillah. Itu kalau istri ngomong seperti itu dalam kondisi sang suami kepepet, ekonominya sedang sedikit, itu justru sang suami itu, ya Allah, saya harus sungguh-sungguh untuk mencari uang, saya harus sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah. Justru suami itu akan begitu, dibanding disindir-sindir. Mas, enak ya mas ya, Aisyah mas ya, suaminya ada mobil, itu nanti suaminya malah tidak karuan itu. Wes metu rumah wes, akhirnya keluar rumah cangkruan kopi, malah ngobrol tidak jelas nanti. Faham ya? Tidak boleh membebani seseorang di luar kemampuannya. Tadi saya sudah nasihati suami, kalau suami bisa menyediakan mobil, sediakan mobil, jangan malah sediakan sepeda motor. Sekarang saya menasihati istri, kalau sang suami mampunya sepeda motor, jangan nyindir-nyindir, apalagi menghina. Mas, dulu saya sebelum nikah sama sampean, saya dulu naiknya mobil mas sama orang tua saya. Jangan begitu ya. Itu suaminya kasihan nanti. Malah harus didukung, mas, alhamdulillah. Orang lain masih jalan kaki, kita punya sepeda motor mas ya. Naik sepeda motor sama sampean seperti naik mobil paling mewah mas, seperti itu ya. Itu nanti suaminya semangat untuk nyari seperti itu. Diajarin di mana dia ngomong begini? Di pondok dulu mas gitu ya. La tudara, tidak boleh membahayakan walidatun, ibu, biwaladiha, karena anaknya. Maksudnya seorang ibu itu tidak boleh dibahayakan karena anaknya. Jangan sampai bayi yang lahir itu membahayakan ibunya. Bisa babihi, karena masalah susuan. Di antukroha, nah ini perhatikan, ini kondisi ketika sudah bercerai loh ya. Kondisi apa? Sudah bercerai. Jadi ketika sudah bercerai, sang istri itu tidak boleh mendapatkan bahaya karena menyusui anaknya. Bisa babihi, karena menyusui anaknya. Bi antukroha, ya. Semisal akan dipaksa ala irdaihi, untuk menyusui anaknya itu. Tiba-tiba sang istrinya, istri yang sudah diceraikan itu dipaksa untuk menyusui anaknya itu. Idza imtana'at, kalau sang istri itu, mantan istrinya itu menolak, tidak boleh dipaksa. Ini kalau dalam kondisi bercerai.
Misalkan bercerai, anaknya ikut ayah, anaknya ikut suami, tapi suaminya bilang ini susui. Nah, ketika sang ibu ini, misalkan ya, ketika sang mantan istri ini tidak menyusui, ya tidak boleh dipaksa. Paham ya? Wala yudhara, dan tidak boleh membahayakan mauludun lahu biwaladihi, seorang ayah karena anaknya. Ayah bisa babi atau karena susuan. Bi ayyukal lafa, dengan misalkan dibebani, fauqa taqatihi, di atas kemampuannya. Tadi saya sudah jelaskan, kalau suami istri bercerai, lalu anak itu masih kecil, masih butuh susuan, maka sang suami wajib memberi nafkah. Tapi jangan sampai seorang ayah itu, ya, jangan sampai seorang ayah itu dipaksa untuk menafkahi di atas, di luar batas kemampuannya. Paham ya? Seperti itu. Kalau mampunya memang segini, ya jangan dipaksa, jangan dipaksa. Bisa jadi seorang suami itu karena sering dipaksa-paksa sama istrinya untuk menafkahi, lalu mencari jalan yang haram, nyuri, ngerampok, na'udzubillah min dzalik. Gara-gara siapa ya? Gara-gara dosa istrinya, menuntut di luar kemampuan istrinya, dosa. Suaminya akhirnya mencari jalan haram, ya dosa, sama-sama dosa akhirnya. Paham ya? Idhafatul waladi, dan dinisbatkan anak itu ila kulli minhuma, kepada masing-masing mereka berdua, yaitu suami dan istri, fil mawdi'aini, dalam dua tempat ini, dalam dua hal ini. Jadi sang ibu tidak boleh dibahayakan oleh anaknya, sang ayah juga tidak boleh dibahayakan anaknya. Lil istiqtaf, untuk meminta atau untuk menarik rasa kasih sayang. Dari kata atof, ada doa bunyinya, wa'atif qulubal alamina bi asriha. Wa'atif, lembutkanlah qulubal alamina, hati alam ini, bi asriha, dengan segala isinya, alaya, padaku. Jadi maksudnya tadi itu, ya sekali lagi ya, kalau bercerai itu siapa korban pertamanya? Anak. Bisa jadi perceraiannya itu bukan perceraian yang baik-baik, sehingga sang istri itu saya tidak mau nyusui anak suami saya. Ada seperti itu, bisa jadi karena saking bencinya seorang istri kepada suaminya, sampai-sampai tidak mau nyusui anaknya, karena melihat anaknya seperti melihat suaminya, karena saking bencinya. Na'udzubillah min. Atau sebaliknya, istrinya selingkuh, na'udzubillah min dzalik. Suaminya kecewa, begitu kecewa ketika sudah punya anak, dah tidak mau. Tidak boleh begitu. Na'udzubillah min dzalik. Wa 'alal warithi. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata pisahnya itu bukan karena perceraian, tapi karena suaminya meninggal. Misalkan ya, sudah nikah, baru lahir 3 hari suaminya meninggal. Paham? Suaminya meninggal.
Ya kayak Mbah Muhammad itu. Mbah Muhammad itu punya anak paman saya Ki Yusuf Muhammad. Itu Ki Yusuf Muhammad itu masih umur 3 bulan. Umur berapa? 3 bulan masih disusui. Itu Ki Yusuf Muhammad tidak tahu wajah ayahnya. Itu Ki Muhammad wafat sedo. Nah, dalam hukum Islam kalau seorang ayah meninggal otomatis anaknya dapat warisan ya. Istrinya juga dapat warisan. Alal waris bagi ahli waris. Waris itu ahli waris ya maksudnya ya. Ai warisul abi itu ahli warisnya ayah. Jadi ayahnya meninggal dunia. Wa huwa sabiyu. Siapa ahli waris ayahnya? Bayi tersebut ya wa huwa sabiyu. Ya. Ai ala walihi. Maka bagi bayi tersebut ai ala walihi atau bagi walinya fi malihi dalam masalah hartanya mithlu dzalika seperti itu juga. Jadi maksudnya begini. Menikah punya anak baru umur 2 minggu atau 1 bulan tiba-tiba suaminya itu kan sudah menceraikan ya. Paham? Sudah menceraikan ya. Ya. Begini. Punya anak. Anaknya umur 2 minggu, suaminya menceraikan istrinya. Paham ya? Dapat anaknya umur 1 bulan, ayahnya meninggal dunia. Paham ya? Jadi ketika umur 2 minggu, siapa yang biayai istrinya? Ayah ya. Tapi ketika umur 1 bulan, ayahnya kan meninggal dunia. Siapa yang biayai istrinya? Istrinya yang sudah diceraikan itu. Siapa? Harta warisan anak. Paham sampai sini? Jadi seorang ayah ketika menceraikan istrinya, lalu anaknya itu disusui, tiba-tiba sang ayah meninggal dunia dalam kondisi sudah bercerai, maka harta warisan kepada anak itu yang digunakan sebagian untuk membiayai ibunya. Paham ya? Karena ketika sudah bercerai, sang istri ini dapat warisan dari suaminya apa enggak? Tidak. Suami istri kalau bercerai, suaminya mati, istrinya dapat warisan dari ayah apa tidak? Tidak. Anaknya yang dapat, padahal istrinya tetap menyusui anaknya. Maka harta warisan anaknya itu yang dipakai untuk biayai susuan ibunya. Paham ya? Bayangkan sampai seperti itu Allah menjelaskan supaya hak-haknya anak itu jangan sampai terbengkalai, supaya haknya seorang ibu yang menyusui itu jangan sampai terbengkalai. Jadi kalau sampai ada suami yang ngawur, ya naudzubillah min dzalik ya, makanya hati-hati milih suami ya. Anak itu, harta warisan yang didapat oleh anak itu nanti yang sebagian diberikan kepada istri ayahnya yang sudah diceraikan itu. Ayah ala wali fi mali, atau anak itu kan masih kecil, berarti ada walinya yang mengatur masalah harta. Paham ya? Perhatikan saya.
suami istri bercerai, suaminya meninggal, istrinya dapat warisan apa enggak? Boten. Dalam hukum Islam tidak ada harta gono gini. Rumah tangga itu ya harta suami, harta istri, tapi sang suami wajib menafkahi istri dengan baik. Paham? Dan ketika sang suami meninggal, ya sudah, hartanya sang suami itu kalau memang belum bercerai, ada yang untuk istri, ada yang untuk anak-anaknya. Paham ya? Tapi kalau sudah bercerai, maka istrinya tidak dapat, anak-anaknya tapi dapat. Nah, kalau anak-anaknya masih kecil, siapa yang mengatur keuangan anak-anaknya? Walinya. Siapa walinya? Bisa jadi pamannya, Pak D-nya. Paham ya? Seperti itu. Karena bisa jadi sang istri menikah lagi. Nanti jangan-jangan harta anaknya itu dikelola sama suami istrinya yang baru. Maka yang ngurus itu walinya, bisa pamannya atau Pak D. Paham sampai sini? Ruwet ya masalah rumah tangganya. Pernikahan itu tidak seindah di film-film India ya, yang lari-lari, joget-joget ya, tidak seperti itu ya. Pernikahan itu lebih indah dari itu kalau memang berjalan di atas agama. Tapi akan sengsara kalau berjalan tidak di atas agama. Itu. Film-film yang menceritakan indahnya pernikahan itu tidak bisa menjelaskan dengan baik bahwasanya pernikahan itu lebih indah daripada itu semua kalau pernikahan itu rumah tangganya itu berdasarkan berjalan di atas agama. Tapi kalau berjalan tidak di atas agama, na'udzubillah min dzalik, ya, seakan-akan kayak pintu masuk neraka. Ruwet terus, tukar terus. Apa rumah tangga ada yang tidak tukaran? Semua rumah tangga pasti akan ada masalah. Tapi masalah dalam rumah tangga itu kalau itu menimpa orang yang paham agama, lalu masalah itu diselesaikan menurut agama, akan berakhir indah. Tapi kalau masalah itu dihadapi bukan dengan jalan agama, justru masalah itu akan semakin besar dan berbahaya. Paham? Berapa banyak seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki ketika pacaran, pacar saya baik, perhatian, tapi ketika sudah nikah, na'udzubillah min dzalik, beda 360 derajat. Tidak mau tanggung jawab ekonominya, tidak mau tanggung jawab macam-macamnya. Tapi giliran pacaran indah. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena ketika sudah menikah, sang laki-laki sudah mendapatkan apa yang dicapai, apa yang diinginkan. Mungkin loh ya, mungkin niatnya hanya seperti itu, hanya pengen tidur bareng, mungkin hanya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau laki-laki yang paham agama, laki-laki yang sesuai agama, dia akan menilai nikah ini sebagai sarana, sebagai jalan untuk menuju surga bersama-sama dengan istrinya, dengan calon anak-anaknya, seperti itu. Akan dituntun terus istri dan anak-anaknya sehingga sampai masuk surga bersama-sama. Itu kalau laki-laki yang paham agama. Tapi kalau laki-laki yang tidak baik agamanya, kalau sudah mendapatkan manisnya dari istri, dia akan mencari manis-manis yang lain di perempuan-perempuan lain. Na'udzubillah ini, hati-hati mencari suaminya ya. Cari yang agamanya baik, akhlaknya baik. Sudah,
Jangan tertipu dengan fisiknya, ganteng. Jangan tertipu dengan hartanya, kaya. Jangan. Berapa banyak laki-laki ganteng menyakiti istrinya ya? Berapa banyak laki-laki kaya menyakiti istrinya? Tapi kalau suami itu agamanya baik, syukur-syukur ganteng sama kaya, bahagia ya. Seperti itu. Sampai mana tadi sudah? Mithlu dzalik, seperti itu. Ini satu ayat tapi panjang ya. Panjang. Betapa Allah menjaga hak-haknya seorang ibu dan anaknya. Alladzi 'alal abi lil walidati minar rizqi wal kiswah. Seperti itu, alladzi yang 'alal abi bagi seorang ayah untuk menunaikan kewajibannya lil walidati bagi istrinya, baik itu yang sudah diceraikan atau belum, untuk menunaikan kewajibannya minar rizqi dari sisi rizki wal kiswah dan pakaian, tentu sesuai kemampuan. Jangan suaminya punya 5 tapi nafkahinya cuma 3, jangan juga suaminya punya 3 tapi sang istri nuntut supaya nafkahi 5, itu juga jangan. Paham ya? Jadi dua belah pihak harus sama-sama memahami, sama-sama menyadari. Fa'in jika aroda mereka berdua ingin, al-walidani kedua ayahnya itu, kedua orang tuanya itu, ayah ibunya itu ingin fisolan, ingin selesai, fitpom artinya ingin disapi itu tidak nyusui lagi, lahu qabla al-haulaini sebelum 2 tahun, shadiran ya, keputusan ini timbul, keputusan untuk berhenti menyusui sebelum sampai 2 tahun ini timbul dari dua belah pihak itu, ayah dan ibunya itu, antara dengan sama-sama ridho, ittifaqun minhuma kesepakatan mereka berdua, wa tasyawurin bainahuma dan musyawarah mereka berdua. Untuk apa? Litadhara maslahatus sabi, demi maslahatus sabi, demi kemaslahatan bayi, fihi, demi kemaslahatan bayinya. Fala junaha alaihima, maka tidak berdosa bagi mereka berdua. Bidzalika, dalam hal itu. Contoh ya. Istri yang sudah diceraikan itu nyusui anaknya tinggal di rumah kontrakannya. Lalu harta dari sang suami itu digunakan untuk makan istri, untuk pakaian istri supaya nyusuinya lancar. Perempuan itu kalau nyusui kan harus makan banyak ya, harus vitamin banyak ya. Ternyata takdir Allah, sang suami ini misalkan ya kena PHK, ya kerjanya dipecat, atau kayak pandemi seperti ini, dagang tiba-tiba pandemi, ya, omsetnya menurun, lalu musyawarah, Dek, uang mas tinggal segini, benar-benar tinggal segini, ini kalau dipakai untuk nyusui anak kita, untuk makannya adik, tambahan-tambahan vitamin dan lain-lain, ini bisa jadi nanti rumah ini tidak akan ada yang bayar kontrakan, Dek. Bayar kontrakan itu kewajibannya siapa? Suami. Walaupun sudah ceraikan. Sampai dalam batas tertentu gitu ya. Demi kebaikan anak ini, Dek, daripada nanti adik terlunta-lunta di jalan atau di mana, bagaimana kalau ini kan anak ini tinggal 3 bulan lagi selesai, tinggal 3 bulan lagi sudah 2 tahun,
bagaimana kalau dialihkan untuk bayar kontrakan ini, lalu dua-duanya sama-sama ridho, ya sudah mas, tidak apa-apa mas, walaupun sudah pisah tapi nyebutnya masih mas adik gitu. Ya, biasanya tidak tahu saya kalau sudah cerai begitu nyebutnya mas atau saya juga tidak tahu. Na'udzubillah dari ya. Nah kalau dua-duanya sama-sama ridho ya sudah tidak apa-apa. Seperti itu. Paham ya? Wa in aradtum, tapi tetap ya, tetap kalau bisa ya kasihan anaknya ya. Ini kalau dalam keadaan darurat ya, kalau dalam keadaan darurat nggak apa, dan ini pun untuk kebaikan bayi kan ya. Tapi moga-moga tetap diberi rezeki sehingga bisa sampai menyusui 2 tahun ya. Saya sedih sekali itu kalau ada seorang ibu nyusui anaknya, sudah saya nyusui 6 bulan saja, saya nyusui 1 tahun saja, saya akan butuh kerja. Itu tidak benar itu. Karena dalam agama yang harus kerja itu laki-laki. Ketika anaknya sudah lahir, ya setidaknya ibunya itu nyusui sampai 2 tahun. Ketika Allah berfirman sampai 2 tahun itu pasti ada hikmahnya itu. Atau misalkan saya nyusuinya 6 bulan saja, nanti kalau 2 tahun badan saya gemuk, apalagi seperti itu. Jangan seperti itu ya. Saya berharap susui sampai 2 tahun supaya anaknya sehat seger. Ada cerita menarik seperti ini. Di rumah sakit ada 2 orang ibu, ini kisah nyata. Ada 2 orang ibu melahirkan. Tiba-tiba ketika melahirkan itu lahirnya sama, perawatnya itu salah naruh, salah ngurus. Akhirnya tidak diketahui ini anaknya siapa, ini anaknya siapa. Yang diketahui cuma ada yang anaknya laki-laki, ada anaknya perempuan. Jadi ada bayi laki-laki, ada bayi perempuan. Tapi tidak tahu apakah bayi laki-laki ini punyanya si A atau bayi laki-laki ini punyanya ibu si B. Akhirnya rumah sakit ini di Amerika ngirim surat ke Al-Azhar, ke Mesir. Bagaimana caranya supaya tahu kalau bayi laki-laki ini apakah ibunya si A atau si B, atau bayi perempuan ini ibunya si A atau si B. Lalu Syekhul Azhar, para kiai-kiai di Al-Azhar itu nulis surat begini, menarik. Untuk mengetahui anak laki-laki ini ibunya siapa, anak perempuan ini ibunya siapa, bisa diketahui dengan cara dites air susunya. Siapa 2 ibu itu diambil air susunya, lalu dites saja di laboratorium. Siapa yang nutrisinya lebih banyak, maka dia itu anaknya laki-laki. Dan siapa yang nutrisinya lebih rendah, itu anaknya perempuan. Karena Allah berfirman, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki itu bagiannya 2 dibanding perempuan. Begitu. Bayangkan, Allah itu menjadikan air susunya ibu, kalau ibunya itu anaknya laki-laki, itu nutrisinya lebih banyak kalau daripada seorang ibu yang punya anak perempuan. Sampai seperti itu Allah memberi nikmat supaya bayinya ini tercukupi. Memang laki-laki, ya alhamdulillah Allah memberi saya rezeki anak laki-laki Mas Habib ya. Semoga dengan wasilah mengaji ini Allah menjadikan Mas Habib umur panjang, sehat, baik, menjadi anak yang soleh yang membahagiakan saya dan istri saya ya, yang bisa berdakwah, meneruskan mengajar ngaji dan sebagainya.
Wa in aradtum, dan jika kalian ingin, khitabun lil aba, ini untuk para ayah, antas tardi'u, untuk apa istilahnya ya, istardi'u, untuk, jadi gini, perhatikan semuanya. Zaman dulu saya nanya, perempuan itu bisa nyusui kalau apa? Kalau habis melahir, bisa enggak perempuan enggak melahirkan tiba-tiba nyusui? Bisa enggak? Enggak bisa. Susu akan mengeluarkan air susu kalau habis melahirkan. Zaman dulu ada namanya, istilahnya ibu susu sewaan. Apa? Ibu susu sewaan. Kayak Nabi Muhammad SAW disusui kepada Halimah Sa'diyah. Itu Halimah Sa'diyah punya anak enggak itu? Punya anak. Enggak mungkin seorang ibu bisa nyusui kalau tidak punya anak. Dan menariknya Nabi Muhammad SAW itu ya, ketika disusui di susu yang salah satunya, itu setelah selesai minum, itu Nabi Muhammad tidak mau minum susu yang sebelahnya. Jadi Nabi Muhammad ketika disusui, misalnya di susu yang kanan ya, kalau sudah selesai itu Nabi Muhammad tidak mau minum susu yang kiri. Kenapa? Nabi Muhammad memberikan yang susu yang kiri itu untuk saudara susuannya. Kayak begitu Nabi Muhammad SAW. Nah ini apa namanya? Wa in aradtum, jika kalian ingin antas tardi'u auladakum, untuk apa namanya, anak kalian disusui dengan ibu susuan sewaan. Marad ghairal walidat, yaitu ibu susuan bukan ibu kandungnya. Ghairal walidat, selain ibu kandungnya. Fala junaha alaikum, maka tidak dosa bagi kalian fihi, tidak dosa bagi kalian fihi, dalam hal itu, yaitu menyerahkan anak kandung kalian kepada ibu lain untuk disusui, tapi kalian ibu sewaan gitu ya. Idza salamtum, jika kalian memberikan, salama yusallimu, jika kalian menyerahkan ilaihinna, kepada ibu-ibu susuan yang nyewa itu, ma'ataitum, jika kalian memberikan ma'ataitum ya, jika kalian menyerahkan ma'ataitum ya, ay aradtum, yang kalian inginkan, arada yuridu ita'ahu ya, kalian inginkan ita'ahu, memberi, atayukti ita, jika kalian ingin memberi, lahunna, ibu susuan sewa itu, minal ujurah, uang sewaan, bil ma'ruf, tapi juga harus dengan baik, bil jamil, dengan yang indah, kata ibn nafsi, dengan hati yang penuh kebaikan. Coba dulu ketika Siti Halimah beserta rombongan-rombongan yang lain, ibu-ibu susuan yang lain dari Bani Sa'ad datang ke kota Mekah untuk mencari anak-anak orang kaya, semua itu berebut untuk mencari anak orang kaya. Kenapa? Karena kalau menyusui anak orang kaya berarti uang sewaannya besar. Tidak ada yang menoleh kepada Nabi Muhammad, itu tidak ada. Karena semuanya tahu ini ayahnya mana. Oh, ayahnya sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu mulai kecil ya tidak ditoleh gitu ya, tidak dilihat. Tapi apa itu suatu aib? Justru itu kehendak Allah. Justru itu kehendak Allah, sehingga Nabi Muhammad itu akhirnya ketika ada seorang perempuan, Sayyidah Halimah, lalu melihat Nabi Muhammad, ini siapa? Ini ayahnya meninggal. Akhirnya Sayyidah Halimah, sudah saya susui ini, kasihan anak ini, ayahnya tidak ada. Justru Allah ingin yang menyusui Nabi Muhammad itu ibu susu yang ikhlas. Dan ternyata terbukti ya, Bani Sa'ad itu
ketika datang ke kota Mekah, ontanya Sayyidah Halimah itu paling belakang karena lemes, ontanya lemes, kurang makan kurang minum. Kayak kalian kalau kurang makan kurang minum, belajarnya lemes gitu ya, lemes. Ketika sampai di kota Mekah, lalu ngambil Nabi Muhammad karena Sayyidah Halimah tertarik, sayang, kasihan dengan Nabi Muhammad, tidak ada ayahnya, diambil. Itu ketika ontanya itu dinaiki Sayyidah Halimah dengan Nabi Muhammad, itu ontanya kayak kena disuntik vitamin berpuluh-puluh suntik gitu ya. Itu kayak habis minum susu sapi apa gitu ya. Itu langsung jalannya cepet. Awalnya di belakang, lalu mengejar, ya, menyalip semua onta-onta yang lain. Sampai-sampai itu, loh Halimah, ontamu kenapa kok bisa seperti ini? Bukannya ketika berangkat dia di paling akhir, kok sekarang pulang kok bisa nyalip kita? Itu cepet itu. Sayyidah Halimah juga bingung, loh kok onta saya kok semangat begini ya? Itu namanya barokah. Nabi Muhammad ketika naik ke onta itu dengan Sayyidah Halimah, ontanya itu merasa di atas saya ada makhluk yang paling mulia di antara semua ciptaan Allah. Cepat ontanya. Ketika disusui, Nabi Muhammad hanya mau nyusu satu susu, tidak mau susu yang lain, karena susu yang lain itu untuk saudara susuan yang lain. Ketika sudah datang di kampung Bani Sa'ad, Sayyidah Halimah ini dan suaminya ini punya kambing kurus-kurus semua. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah tinggal di situ, itu kambingnya gemuk-gemuk. Lalu kambing-kambing itu punya susunya banyak-banyak juga, air susu kambing. Lalu suami dan Sayyidah Halimah ini, Dek, semenjak kita ngasuh anak ini, Dek, kok kita hidupnya enak terus ya? Itu namanya barokah. Ada orang seperti itu, ada. Ketika dia hadir di kehidupan kita tuh indah, senang, bahagia. Itu namanya barokah. Tapi kalau orang itu datang ke kehidupan kita, terus kehidupan kita sengsara, nelongso, ya, banyak masalah, itu berarti orang itu apa? Sumber masalah. Ada orang sumber masalah? Ada. Ketika Nabi Isa digendong oleh Siti Maryam itu ya tidak pernah disentuh laki-laki, tiba-tiba hamil. Masyarakat Palestina itu langsung menghina. Maryam, ayahmu ini orang soleh, ibumu wanita soleh, kok kamu jadi perempuan seperti ini? Punya anak tanpa ayah, punya anak tanpa suami, kok kamu jadi seperti ini? Jadi orang itu diuji macam-macam ya, ada diuji ekonominya, diuji kesehatannya, ada orang diuji dengan nama baiknya. Seperti Sayyidah Maryam ini diuji dengan nama baiknya. Awalnya nama baiknya harum sekali. Sayyidah Maryam itu tinggal di kamar Masjidil Aqsa, hanya ibadah terus. Musim panas tiba-tiba dapat buah-buahan, musim dingin, karomahnya tiba-tiba langsung dibalik sama Gusti Allah, nama baiknya menjadi gunjingan masyarakat. Jadi orang itu kadang di sisi Allah itu baik, tapi Allah memberi ujian nama baiknya itu cemar. Itu ada, itu seperti Sayyidah Maryam. Tapi Sayyidah Maryam itu sudah dinasihati sama malaikat Jibril, tidak boleh bicara. Nah, ketika Sayyidah Maryam ini dihina sama masyarakat Palestina, itu yang tidak terima itu Nabi Isa, kan ada dalam surat Maryam. Akhirnya Nabi Isa yang berbicara. Salah satu dawuhnya Nabi Isa ada dalam surat Maryam itu, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu
wa ja'alani, dan Allah menjadikan saya mubarakan, memberi keberkahan, ainama kuntu, di mana saya berada, dimanapun saya berada, saya akan memberi keberkahan kepada tempat-tempat itu. Faham ya? Sampai mana tadi? Bil ma'ruf, wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah bima ta'maluna, terhadap apa yang kamu lakukan, basir, maha memperhatikan. Alhamdulillah, sudah selesai. Kita sudah membahas ayat tentang bagaimana susuan kalau terjadi perceraian ketika anak itu masih disusui. Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga rumah tangga kita. Amin Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, yang rukun, yang tentrem dan abadi selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Kiai Hamid Pasuruan pernah dawuh seperti ini, as-sabru, sabar itu miftahu kulli syai'in, kunci kulli syai'in, segala sesuatu. Saya pernah ada tamu santri seniornya Kiai Hamid. Santri itu cerita, saya dulu itu ada masalah yang sangat berat, katanya santri senior itu ya, cerita ke saya. Lalu saya datang ke Kiai Hamid. Kiai Hamid itu tapi di dalam kamar terus. Tiba-tiba Kiai Hamid keluar, tapi sebentar langsung dawuh seperti ini, as-sabru miftahu kulli syai'in, sabar itu kunci segala sesuatu. Jadi jawabannya itu disuruh sabar. Kalian para istri, kalau dapat suami yang kalian para istri ketika menemukan ucapan atau keputusan atau tingkah laku suami kalian yang tidak menyenangkan hati kalian, sabar. Apa? Sabar. Sambil minta kepada Allah, nangis kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada suami saya ya Allah, berilah tuntunan yang baik pada suami saya ya Allah. Seperti itu. Marah-marah, bertengkar itu bukan jalan keluar, justru menambah masalah. Sudah kembali kepada Allah. Suaminya mau nikah lagi, suaminya tertarik sama perempuan, suaminya tidak memenuhi kewajiban nafkah, suaminya tidak mengurus anaknya dengan baik, ya, kembali kepada Allah, doa kepada Allah, nangis kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada suami saya ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, jadikan suami yang bertanggung jawab ya Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau suami menemukan dari ucapan atau tingkah laku istri yang menyakiti hatinya, sabar, ya, matur kepada Allah, ya Allah, jadikan istri saya istri yang solehah, yang ikhlas, yang ridho. Bertengkar bukan jalan keluar, apalagi naudzubillah min dzalik sampai berpisah. Itu kasihan anak-anaknya itu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah saya ditakdirkan Allah punya orang tua yang tidak firaq sampai ayah saya meninggal dunia. Ayah saya meninggal dunia pun ibu saya tetap sendiri. Yang penting jangan sampai pisah. Paham ya? Mari kita tutup dengan membaca Ratibul Haddad. Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'alaihi wasallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'alaihi wasallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'alaihi wasallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Rabbina billahi rabban min islami dina min Muhammadin nabiyya. Rabbina billahi rabban min islami dina min Muhammadin nabiyya. Rabbina billahi rabban min islami dina min Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah la khairu syarra
Bismillah, alhamdulillah, khair wa syarra mimma sya'tillah. Amanna bidzal yawmil akhir tabana ila Allah batin wa zahir. Amanna bidzal yawmil akhir tabana ila Allah batin wa zahir. Amanna bidzal yawmil akhir tabana ila Allah batin wa zahir. Ya Rabbana wa'fu 'anna muhammadzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna muhammadzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna muhammadzi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram ya minna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ya minna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ya minna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ya minna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ya minna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ya minna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ya minna 'ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra dzalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra dzalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra dzalimin. Aslaha umural muslimin asrafa syarral mu'dhin. Aslaha umural muslimin asrafa syarral mu'dhin. Aslaha umural muslimin asrafa syarral mu'dhin. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Khabir. Ya Farijal Ham ya Kashifal Gham ya Man ya'bud yaghfir yarham. Ya Farijal Ham ya Kashifal Gham ya Man ya'bud yaghfir yarham. Ya Farijal Ham ya Kashifal Gham ya Man ya'bud yaghfir yarham. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. 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 La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa karrama majjada wa 'azama radhiyallahu ta'ala an ibadil thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin al-muhtadin wa azwajil tayyibati ummatil mu'minin wattabi'ana lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Syekhul Kabir al-Qutb bisyahir
الفقيه المقدم محمد بن علي معالي وصول فروع وجب حسناتنا لبعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم ونورهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفيتين ما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القلب بشير الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب راتب وصول الفروع وجب حسناتنا لبعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة أن الله يغفر المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي مرضى المسلمين بالعافية ويغزر أنبارهم ويرخص أسعارهم ويصلح صلاة بينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية المحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج المسافرين والغزاة المجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجبال أجمعين أن الله يصحبهم سلاما ويردهم إلى أموالهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير لطف وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشى برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير لطف وعافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعطي نعمك في مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعظم لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم
سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ولطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ولطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ولطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ولطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما أهله Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah kita bisa mengaji. Semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Semoga ratibul hadat yang kita baca, zikir, doa yang kita baca, yang kita mohonkan kepada Allah, semoga diterima dan dikabulkan, diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.